Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat Masjid Jami Al-Islam yang dirahmati serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beriring syukur tentunya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kurnia-Nya serta hidayah dan inayahnya yang telah diberikan kepada kita, serta nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, panjang umur, sehingga dengan nikmat kesehatan salah satunya yang kita lakukan pada hari ini, kita bisa menunaikan salat Jumat di masjid yang mulia ini. Dan nikmat yang tidak kalah pentingnya yang selalu kita syukuri kepada Allah, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan kirim salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir Al-Khatib pada saat ini tentunya
akan menyampaikan wasiat takwa, salah satu dari rukun khutbah yang harus disampaikan, yakni menyeru, mengajak kepada hadirin sekalian dan secara pribadi saya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata intisaril awamiri wa jitinabil nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian insyaallah kita tercatat sebagai hamba-Nya yang senantiasa bertakwa di sisinya. Ketahuilah, kejayaan, kebahagiaan, kata-kata muflihun yang dikatakan beruntung, yang ditafsirkan al-faizuna bil jannah dan juna minannar, itu bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia di antara makhluk pilihan yang terbaik di muka bumi, dan bahkan Allah menyatakan sebagai khalifah fil ardh. Hidup adalah suatu pilihan, sehingga apapun yang terjadi dalam diri kita, yang kita alami dalam diri kita, itu berupa pilihan. Sehingga Allah menyatakan dalam firman-Nya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini sadar tidak sadar kita di dalam tubuh kita ini memiliki lambang, yaitu antara anggota kanan kiri, baik dari kuping kanan kiri dan sampai ke bawah kaki kanan kiri. Ini Allah silakan, dan bahkan dalam ayatnya itu, kalian mau beriman kepada Allah silakan, mau kufur pun silakan. Hidup adalah pilihan. Sehingga berita yang sangat banyak kita dengar pada saat ini mengenai dunia maya dan medsos, media sosial, itu adalah yang dimana di antara negara tetangga kita lagi mendapat ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka setiap saat dia mengalami goncangan-goncangan, serangan-serangan yang membabi buta, sehingga kita yang menonton terkadang tidak jarang meneteskan air mata. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita lihat saudara-saudara kita saja, itu karena kita adalah, itulah kehidupan. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang sangat singkat ini, tentu mungkin saya sedikit memberi pesan bagi teman-teman dan kita yang mungkin pro bagaimana kemerdekaan dari negeri jiran tetangga kita ini bagi Palestina. Kenapa kita sampaikan dalam wasiat takwa? Karena bagaimanapun di dalamnya ini ada seruan-seruan baik Allah dan Rasulnya dan para sahabat sampai kepada para tabi'in ikut terlibat bagaimana membebaskan Palestina, dan sampai ke Syekh Abdul Qadir Jilani itu juga terlibat dalam pembebasan Palestina. Mungkin alasan yang pertama saya mengukakan sebuah hadis yang status hadisnya ini adalah Sahih Bukhari dan Muslim, karena dia diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sering kita dengar dari para ustaz yang berbunyi hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sebelum ia
mencintai dirinya sendiri. Saudara di sini bukan karena hubungan darah, bukan karena hubungan wilayah, tapi hubungan yang diikat oleh kalimat la ilaha illallah. Hadirin, hadis ini sebagai bukti nyata Kanjeng Nabi Sayyidina wa Habibina wa Syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sendiri membuktikan bagaimana pedulinya terhadap saudara dan pengikutnya ketika dia wafat, yang terungkap dalam lisan yang mulia, ummati, ummati, ummati. Dan bahkan diperkuat dalam salah satu kitab, dalam Tanqihul Hadis atau Tanqihul Qaul, itu dijelaskan berpikir sesaat untuk kepentingan umat itu lebih baik daripada ibadah 60 atau 70 tahun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada potongan ayat Al-Quran yang lain, bagaimana sahabat digambarkan di dalam Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Para sahabat ketika itu dalam perang Uhud, yang mereka banyak yang meninggal ketika itu, para habis Al-Quran, mereka mengutamakan orang lain walaupun dirinya dalam keadaan susah payah. Dalam contoh yang konkret ketika itu, orang yang terluka banyak, darah keluar, tentu yang teriakan mereka itu ini. Ketika memiliki kesempatan, terdengar suara di sana, saudaranya pengen minum, dia menunjukkan di sana, berikan, sampai dia sebelum minum dicabut oleh Allah nyawanya. Maka dilukiskan dalam Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Maka jelas terang Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman atau kurang sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri. Mungkin yang pro dengan Palestina atas kemerdekaan, satu, berdasarkan hadis yang telah saya sampaikan. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atubihim, perumpamaan orang yang beriman di dalam mencintai, menyayangi, mengasihi. Kata Rasulullah, masalul jasadi, seperti satu tubuh. Rasulullah menggambarkan orang Islam ini seperti satu tubuh. Yastakna min hukum, apabila salah satu anggota itu sakit atau terkena penyakit, pada ada usahaul jasad, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasakan pula bisyakri wal. Dia merasakan, dia tidak akan ngantuk, dan bahkan dia merasakan sedih. Nah, inilah yang dilukiskan oleh Rasulullah SAW, bahwa umat Islam itu memang harus peduli terhadap orang lain. Sekecil yang sekecil nilai yang diajarkan oleh Rasulullah, kita juga tidak dikatakan beriman kalau tetangga kita tidur dalam keadaan. Lebih luas lagi, saat ini trending topik tentang Palestina yang dizalimi oleh Zionis Israel, kita tentunya butuh kepada kita, baik secara moral, doa dan lain sebagainya. Apa yang kita bisa lakukan, mungkin itulah yang kita lakukan. Bahkan ulama menyatakan kepedulian kita pada hari ini terhadap saudara kita, terutama yang terjadi pada Palestina, ini gambaran nanti di mana sebelum kiamat itu akan ditimbulkan yang bernama Dajjal laknatullah alaihi. Ada yang pro dan ada yang
menyampaikan di hadapan Dajjal ini. Inilah orang yang dikatakan oleh Rasulullah raja yang akhir, karena pada jidatnya atau dahinya itu bertulis kafir. Pada saat itu apakah kita pro dan kita kontra terhadap kelompok-kelompok yang mengkafirkan orang-orang Muslim ketika itu? Ini pertanda gambaran kepedulian kita bangsa. Dan Dajjal akan keluar pada negeri tersebut. Yang ketiga, kalau terjadi suatu pertikaian di antara kita sesama mukmin, itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Apabila ada dua kelompok yang saling berseteru, aslihu bainahuma, maka islahlah mereka berdua, damaikanlah mereka berdua. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, apabila di antara salah satunya itu aniaya atau berbuat aniaya terhadap kelompok yang lainnya itu, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perintah di sini suruh pergi. Didamaikan kamu damai, pokoknya nggak ngerti, nggak ngerti. Dengan cara halus, dengan apa? Artinya kita boleh berkeras agar mereka kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in fa'a aslihu bainahuma bil 'adli, kata Allah. Jadi mereka setelah kembali, maka islah kembali keduanya dengan penuh keadilan. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan ini suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat berikutnya, innamal mu'minuna ikhwatun ila akhirina. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kalau di sini kita dalam pengertian dan penafsiran kita, cara tendensi kita ini benar, insya Allah tidak ada kita nonton di video yang aneh-aneh. Di sana teriak Allahu Akbar, di sini teriak Allahu Akbar. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ada himbauan. Bagaimana kita ikut berjuang kepada kebebasan negeri Palestina? Di antaranya himbauan para ulama untuk membayar atau tidak membeli produknya para Zionis dan teman-teman. Apakah ini di dalam Al-Quran ada ayat yang tentang menyinggung tentang hal ini? Dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong-tolonganlah kalian dalam berbuat kebajikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ayat ini jelas dan terang. Kalau toh dengan demikian mereka damai, kalau toh dengan demikian mereka merdeka, yang paling tepat adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada rumahnya Aisyah yang dekat masjid atau samping masjid. Faratu bi wajhihi an qad hadara syai'. Dilihat wajahnya Rasulullah oleh Siti Aisyah, ada sesuatu yang terjadi. Gak biasa wajah Rasulullah. Wada'a wa ma kallama ahadan. Kemudian dilihat lagi, oh makin serius Rasulullah, ngambil wudhu dan tidak berbicara satu patah kata pun. Walasibu bil hujrati astamu wa yaqulu, maka pada saat itu aku tertarik, kupingku didekatkan kepada tembok, karena tembok rumah Aisyah dengan masjid itu bersampingan. Apa tujuannya? Dia pengen mendengar apa yang akan dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Fahamidallahu asna alaihi, dan kemudian Rasulullah masuk ke dalam masjid, duduk di atas mimbar, kemudian dia mengucapkan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan bersabda Rasulullah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna Allah ta'ala yaqulu lakum, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Ilmu
menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran, kata Rasulullah. Qabla an tad'u fala ujibu lakum. Sebelum doa dan permohonan kamu itu tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena membiarkan maksiat yang di hadapan kita, kezaliman yang di depan kita itu dibiarkan. Wa tas'aluni fala utikum, dan ketika kamu meminta-minta kepadaku, kata Rasulullah, fala utikum, kami akan tidak beri kepada kalian. Wa tantasiruni, dan kamu mohon pertolongan dari musuh-musuhmu, pada ansurukum, maka aku tidak akan menolong dari musuh-musuh. Fa'azada alaihinna hatta nazal. Ketika itu Rasulullah tidak menambah satu patah kata pun, kemudian turun daripada mimbar. Hadis berikutnya dari hadapan kaum yang lain, yaqdiruna ala ayyughayyiru anhu. Mereka mampu untuk mencegahnya, mereka mampu untuk memberikan nasihat. Wala yughayyiruna, mereka ada suatu pembiaran. Mereka tidak peduli terhadap maksiat kezaliman tersebut. Illa asabahumullahu biqabin qabla ayyam. Malaikat Allah akan menurunkan azab kepada mereka berupa kematian, dan kematian itu dipermalukan oleh Allah sehingga orang itu tahu kita mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, perlu diketahui, kenapa kita pro? Karena kita mengikuti ulama. Kata Rasulullah, al-ulama'u warasatul anbiya. Dua pahlawan pembebas Baitul Maqdis diantaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi pada tahun 630 Masehi yang dinamakan Perang Yarmuk. Yang kedua, seorang ulama yang bernama Salahuddin Ali Al-Ayyubi, 2 Oktober 1187. Ia ini berperang melawan Kristen Eropa hari itu, dan jatuh ketika itu kemenangannya tepat dengan peristiwa Isra Mi'raj. Menangnya dalam sejarah itu, mereka sudah kalah sebelum dapat kemenangan. Mereka membaca sejarah baginda Rasulullah SAW. Kata para ulama mengatakan, zikrul awliya tanzilur rahmat, pengingat kekasih Allah timbul rahmat. Orang yang sedikit itu diberi semangat lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi sehingga bisa membebaskan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dua tokoh ulama yang sangat peduli terhadap listrik, di antaranya Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ini catatan dari relawan muslim yang kemarin dipulangkan dievakuasi ke Indonesia. Dia putra terbaik dari Sukabumi. Imam Ghazali ini dalam kitabnya mengatakan, Nabiyukum akhirun anbiya. Nabi kamu ini terakhir daripada sekalian nabi. Wa antum akhirul ummah. Dan kamu ini adalah terakhir dari umat. Tidak ada umat lagi selain kamu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yarkum. Engkau telah saksikan orang-orang yang baik pada saya ini bergelimpangan meninggalkan kita. Mereka dipanggil oleh Allah. Famazal tantasiru. Apa yang kamu tunggu, kata Imam Ghazali. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini memberikan motivasi kita dalam berbuat takwa kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah. Selalu mengingat dan peduli kepada saudara kita, karena kita ini makhluk sosial yang butuh dengan kanan kiri. Dan mudah-mudahan demikian kita mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah
محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعمة الله وفضله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أنجل إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا حاصل ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح